Kali ini kita akan membahas domain expansion yang ada di Jujutsu Kaisen secara singkat dan berurut sesuai chapter, di mana hingga pada saat ini kita sudah diperlihatkan sebanyak 12 domain expansion. Dimulai pada chapter 8 ketika Ryomen Sukuna menghajar Finger Barrier yang otot mau melawannya. Sukuna pun mengaktifkan Malevolent Shrine untuk pertama kalinya. Uniknya, karena Sukuna tidak membutuhkan barrier untuk membuat domain seperti shaman yang lainnya. Bahkan, area dari domain Sukuna terbilang sangat luas, yaitu mencapai 200 meter. Sukuna juga menggunakan cliff dan dismantle dalam domainnya sebagai efek pasti kena. Cliff untuk menebas apapun yang memiliki energi terkutuk, dan dismantle untuk menebas benda mati. Singkatnya, di dalam domain Sukuna, siapapun dan apapun akan tertebas. Kemudian pada chapter 15, ketika Jogo terdesak saat melawan Satoru, ia pun mengaktifkan domain expansion-nya yang bernama Calvin of the Iron Mountain. Domain Jogo ini sepanas kawah gunung berapi yang masih aktif. Uniknya, bahkan sebelum efek pasti kena ia gunakan, beberapa shaman bisa mati terbakar seketika saat baru masuk ke dalam Calvin of the Iron Mountain. Jogo juga bisa menyerang targetnya dengan api, hanya menggunakan pikirannya saja, atau istilahnya adalah pyrokinesis. Bahkan, Jogo juga bisa mengendalikan bumi di dalam domainnya untuk menyerang targetnya yang telah berada di domainnya. Lalu yang ketiga adalah domain expansion dari Gojo Satoru, di mana ketika Jogo mengaktifkan domain expansion-nya pada chapter 15, sehingga Gojo Satoru melawannya dengan cara mengaktifkan domain expansion-nya juga yang bernama Unlimited Void, di mana domain expansion Satoru ini membuat pikiran dari targetnya dipenuhi oleh informasi dan kesadaran yang tak ada batasnya, membuat siapapun yang terkena akan tertegun dan tak berdaya, mengetahui segala sesuatunya namun tidak bisa melakukan apapun. Bahkan efek paparan dari Unlimited Void yang hanya 0,2 detik saja mampu membuat kutukan kelas spesial lumpuh sementara, serta kepada para non-shaman bisa mengalami rehabilitasi selama 2 bulan lamanya. Kemudian yang keempat adalah domain expansion dari Mahito, yaitu Self-Embodiment of Perfection. Pada chapter 28, saat Mahito kewalahan menghadapi Yuji dan Nanami, ia pun langsung mengaktifkan domainnya dan hanya menjebak Nanami saja, di mana ia mampu meningkatkan keefektifan dari Idol Transfiguration dan efek pasti kena jiwa dari targetnya. Dengan kata lain, Mahito tidak butuh menyentuh target tersebut untuk memanipulasi jiwa dari lawan yang berada di domainnya. Bahkan Mahito juga menggunakan interval 0,2 detik seperti Satoru untuk melindungi dirinya dari serangan Sukuna ketika Yojin menerobos masuk ke dalam domain Mahito. Kemudian yang kelima ada Fujiguro Megumi. Pada chapter 58, ketika Megumi disudutkan oleh Finger Barrier yang menelan satu jari Sukuna, Megumi mengingat ketika ia meminta Satoru untuk mengajarkannya meningkatkan kemampuan dari teknik terkutuk 10 bayangannya. Dengan wajah yang menyeramkan, Megumi pun mengaktifkan Chimera Shadow Garden untuk pertama kalinya. Sekalipun belum sempurna, namun domain expansion Megumi tersebut adalah salah satu domain yang paling mengerikan. Itu karena domain Megumi dipenuhi oleh bayangan yang menyerupai kalap air berwarna hitam. Ia juga bisa membuat cloningan dari Shikigami dan dirinya sendiri. Sekalipun domain expansion Megumi hingga saat ini tidak memiliki barrier sama seperti Sukuna, serta tidak memiliki efek pasti kena terhadap lawannya yang terjebak dalam domain. Namun karena Chimera Garden, maka teknik 10 bayangan milik Megumi meningkat hingga 120% akan mengenai lawannya dalam setiap serangannya. Kemudian yang keenam, Graveyard Domain milik salah satu kutukan tingkat spesial yang bernama Smell Fog Deity. Ia digunakan oleh Kenjaku ketika bertemu dengan Mei Mei dan Ui Ui saat insiden Shibuya berlangsung. Tepatnya pada chapter 101, di mana Smell Fog Deity langsung menggunakan Henshin untuk mengaktifkan domain expansion-nya. Sebenarnya domain expansion dari Smartwatch Death ini belum jelas namanya,
Hanya saja karena bertema kuburan, makanya diberi nama Graveyard Domain, di mana Small Fox Deity bisa langsung menjerat lawannya menggunakan peti mati. Ia juga sanggup menyerang dengan efek pasti kena dengan serangan berupa batu nisan yang besar, dan tentunya Small Fox Deity sanggup membunuh lawannya yang terjebak di dalam peti mati menggunakan penyakit cacar. Lalu yang ketujuh ada Horizon of the Captivating Skanda milik Dagon, salah satu kutukan tingkat spesial yang paling merepotkan di dalam insiden Shibuya. Pada chapter 107 dan 108, di mana domain milik Dagon ini menjebak lawannya di tepi pantai. Bahkan Dagon sanggup mengontrol air laut dan menggunakan teknik bawaannya seperti Dead Sword Disaster Time. Saking kuatnya Dagon dalam domainnya, ia hampir saja menghabisi 4 shaman kelas 1 sekaligus, yaitu Naobito, Nanami, Maki, dan juga Megumi. Itu karena Dagon memiliki energi terkutuk yang sangatlah banyak ketika berada di dalam domainnya. Sayangnya Dagon tidak akan bisa menggunakan domainnya untuk kedua kalinya dalam waktu dekat. Kemudian Deadly Sentencing, domain expansion milik Higuruma, diaktifkan pada chapter 164, di mana domain ini menyerupai ruang sidang kecil, tempat pengguna dan targetnya berdiri berhadapan satu sama lain, berperan sebagai jaksa dan terdakwa. Anehnya, karena domain Higuruma ini kekerasan tidak diperbolehkan, hakim akan mengumumkan dakwaan terhadap terdakwa, serta judgement akan mengetahui semua tentang terdakwa, termasuk masa lalunya sekalipun. Informasi tersebut tidak diberikan kepada sang terdakwa, namun terdakwa memiliki 3 pilihan untuk membela dirinya dari dakwaan, yaitu diam, pengakuan, atau penyangkalan. Di mana tujuan dari domain ini untuk menghilangkan keraguan dari tersangka dan memenangkan persidangan. Apabila terdakwa dinyatakan bersalah, maka mereka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan kesalahan yang mereka buat. Kemudian yang ke-9 yaitu Idle Dead Gambler atau Restless Gambler milik Hakari. Simpelnya, tujuan dari domain Hakari agar mendapatkan jackpot dengan cara menyusun 3 simbol yang sama. Keuntungan dari mendapatkan jackpot yaitu memberikan energi terkutuk yang tidak terbatas dan teknik terkutuk pembalik secara otomatis dalam kurun waktu 4 menit 11 detik. Dengan kata lain, selama waktu jackpot berlangsung, Hakari tidak bisa mati atau abadi. Yang membuat Idle Dead Gambler ini mengerikan karena Hakari bisa mendapatkan jackpot secara terus-menerus setiap selang waktu 0,2 detik. Dan yang ke-10 ada Time Call Moon Police milik Naoya Zenin, mode kutukan pendendam, di mana domain ini berbentuk rahim dengan sebuah mata raksasa. Target yang telah disentuh oleh Naoya harus mengikuti semua gerakan cepat dari Naoya. Saking mengerikannya, domain milik Naoya ini target serangan pasti kena menggunakan sihir proyeksi. Bukan hanya kepada tubuh lawannya, melainkan semua sel yang berada di dalam domain tersebut akan tercapik-capik dari dalam tubuh mereka jika melakukan gerakan yang salah. Kemudian yang ke-11 adalah All Enveloping Garbadatu milik Kenjaku, di mana domain ini berbentuk sebuah pilar raksasa dengan banyak kutukan. Uniknya karena domain Kenjaku ini adalah tipe domain tanpa barrier seperti milik Sukuna. Serangan pasti kena memiliki efek gravitasi yang sangatlah kuat. Namun domain Kenjaku ini bisa ditangkis menggunakan domain sederhana dari shaman yang kuat juga. Dan yang terakhir adalah Three Layer of Affliction milik Yorosu, di mana pada domainnya hanya ruang kosong dengan sistem saraf ganglia serangga. Simpelnya, domain efek pasti kenanya berhubungan dengan Perfect Spear untuk menciptakan tekanan yang tak terbatas, sehingga Yorosu mampu mengoyak lawannya ketika teknik terkutuknya ia aktifkan. Sayangnya, kita tidak diperlihatkan lagi semengerikan apa domain Yorosu ini. Nah, itu tadi 12 domain expansion yang sudah diperlihatkan hingga saat ini ketika Jujutsu Kaisen berada pada chapter 221. Oke minasan, sampai di sini dulu ya. Bye bye. Si.